Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang bab Islam. Ini ada pertanyaan, apakah Islam hanya sebuah agama yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga umat menganut agama hanya karena sebuah warisan? Coba kalau seandainya orang tua kita Yahudi, kita lahir di Israel, ada nggak yang bisa menjamin kita hari ini Muslim? Kalau kita lahir di Belanda, agama orang tua kita Nasrani, ada yang menjamin hari ini kita Muslim? Jadi kita beragama itu lebih karena apa? Warisan atau karena keimanan? Warisan. Jadi Islam adalah sebuah konsep penyempurna dari agama tauhid sebelumnya. Yang jika Islam tidak terkonsep, maka Islam hanyalah sebuah agama warisan yang bisa jadi jika kedua orang tua kita Nasrani ataupun Yahudi, maka kita pun beragama sebagaimana agama kedua orang tua kita. Bisa jadi. Jadi kalau agama ini tidak memiliki konsep, Islam itu sebenarnya apa? Landasannya apa? Tujuannya apa? Jangka panjangnya berpengaruh pada kita apa? Itu harusnya ada penjelasannya. Enggak sekedar kita hanya menjalankan rutinitas. Istilahnya Islam, Isya subuh, duhur, maghrib, Isya. Iya kan? Bukan hanya sekedar itu. Ntar musim haji, bahas haji. Musim puasa, bahas puasa. Idul Fitri, Idul Kurban. Nah, terus Islam apakah hanya sebatas rutinitas seperti itu saja? Nah, maka kita akan bahas di sini. Jadi kita akan bahas Islam adalah sebuah konsep penyempurna dari agama tauhid sebelumnya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan diutusnya Rasulullah SAW. Diutus itu disempurnakan. Ajaran tauhid menjadi ajaran Islam, jadi ajaran rahmatan lil alamin. Nah, maka sebelum kita bahas tentang konsep keislaman, kita akan bahas tentang manusia yang pertama diciptakan dulu, yaitu orang tua kita, nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kita akan bahas dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah di mana? Di surga. Surganya di dunia atau di sana? Di jannah. Maka kita akan bahas di Quran surat Tauha ayat 118 sampai 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, sungguh ada jaminan untukmu di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Ini ayat 118-nya. Surga yang dimaksud itu surga yang di atas, bukan dunia. Karena apa? Ini jelas nggak ada. Kalau di dunia ada panas matahari kan. Jadi di surga itu dijamin, Nabi Adam alaihissalam dijamin, engkau tidak akan kelaparan dan engkau tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga, tidak akan merasa kehausan, dan tidak akan ditimpa panas matahari. Jadi intinya itu sungguh nikmat kehidupan di jannah. Sangat indah. Makanya
banyak riwayat-riwayat menceritakan tentang surga. Di sana pohonnya buahnya pendek-pendek, terus apalagi rumahnya terbuat dari emas, permata, ya kan? Itu banyak keterangannya. Saudara punya emas 1 gram, 2 gram aja udah seneng. Di sana buat bangun rumah, ya kan? Nabi Adam tinggal di dalam surga. Kira-kira setelah Nabi, seandainya saudara nih Nabi Adam ya, saudara sudah di dalam surga, kok tiba-tiba dengar nanti suatu saat nanti akan turun ke dunia, yang dimana saudara makan harus berusaha sendiri, pakaian juga harus merajut sendiri, terus ya kepanasan ketika panas, kedinginan ketika dingin. Kira-kira saudara rasanya bagaimana? Ada nggak keinginan untuk tetap tinggal di surga, atau malah wah nanti saya sengsara di sana? Kira-kira gimana? Nabi Adam kepengen nggak tinggal di surga seterusnya? Tentu juga kepengen di sana. Makanya keinginan Nabi Adam alaihissalam ini untuk tetap tinggal di surga ini menjadi celah setan masuk membisikkan pikiran jahat. Sebagaimana di ayat 119-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Setan datang itu membisikkan, mau nggak kamu nggak akan mati, kamu tidak akan tetap hidup, tidak akan binasa, tidak jadi ke dunia, tetap di dalam surga. Nabi Adam pengen nggak? Karena awalnya saja sudah ada keinginan untuk tetap tinggal di jannah, maka begitu setan membisikkan pikiran jahat, dia terima. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam pada Tuhannya, dan sesatlah dia. Jadi akhirnya Nabi Adam mau mendengarkan bisikan setan bahwasanya buah kuldi atau buah keabadian ini ketika dimakan itu membuat kita abadi dan tidak akan mati, dan menjadikan kita tetap tinggal di jannah. Itu menjadikan Nabi Adam tergiur dan akhirnya memakannya, dan ternyata Nabi Adam mendurhakai Allah. Ini bicara tentang mendurhakai Allah. Ketaatan kita di dunia, ketakwaan kita di dunia, itu akan pada akhirnya akan menjadi pakaian kita di surga. Jadi ketakwaan saudara di dunia, akhlak saudara di dunia, itu akan menjadi pakaian saudara di akhirat. Kalau saudara di sini nggak taat kepada Allah, nggak takwa kepada Allah, saudara akan telanjang hidup di neraka. Maka Nabi Adam yang tadinya terlihat bagus, begitu tidak taat kepada Allah, hilang pakaiannya, telanjanglah dia, yang akhirnya menutupi dirinya dengan daun-daun surga. Terus lanjutannya, kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Jadi petunjuk yang Allah turunkan setelah Nabi Adam turun ke dunia, petunjuk yang Allah turunkan itu petunjuk apa? Jalan kembali menuju jannah. Bukan jalan tetap di dunia, bukan jalan kesuksesan dunia. Jadi jalan kembali menuju jannah. Jadi dunia ini bukan surga. Dunia adalah penjara bagi Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Disinilah kita lahir di dalam penjara, yang kita nggak tahu menahu tentang jannah itu seperti apa. Tetapi Allah menjelaskan dari firman-firman-Nya
Jannah karakteristiknya seperti apa itu dijelaskan dalam Quran. Jadi petunjuk itu menuju jalan kembali ke surga sebagaimana manusia diciptakan pada awal mulanya di surga. Karena dunia ini bagikan penjara. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda, dunia ibarat penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4103. Coba saya mau tanya, ada nggak yang di sini pernah dipenjara? Coba kalau saudara bayangkan ketika saudara dipenjara, tahu besok atau lusa ada hari kebebasan, saudara akan bebas dari penjara. Seneng nggak? Seneng. Seperti saudara seneng bebas dari penjara. Normal nggak? Kalau seandainya saudara betah di dalam penjara, normal nggak? Enggak. Tapi nyatanya saudara itu betah di penjara. Kenyataannya saudara itu betah di penjara. Kenapa? Takut. Saudara lebih membela dunia daripada jalan menuju surga. Lah iya. Saudara takut mati, takut terbebas dari bahkan Rasulullah menyampaikan di akhir zaman ketika umat-umat Islam mayoritas tapi seperti buih di lautan, sampai sahabatnya ditanya kenapa umat Islam banyak tapi kok seperti buih di lautan. Rasulullah menjawab apa? Karena kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Takut keluar penjara karena cinta penjara. Nah, seperti itu. Aneh enggak? Tapi enggak aneh. Iya kan? Enggak aneh. Lah gimana aneh? Sekarang coba, rumah sakit banyak buat bisnis sekarang kan? Dapat duit dari siapa? Dari orang-orang yang takut mati. Nah iya, orang sakit dikit ke rumah sakit, sakit dikit ke rumah sakit, ya kan? Iya memang, di rumah sakit kita berobat, harapannya sembuh. Tapi di rumah sakit juga banyak orang mati. Padahal kematian, hidup dan kematian itu di tangan Allah itu. Tapi lebih percaya sama rumah sakitnya daripada percaya sama Allah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi akhirnya apa? Lebih percaya rumah sakit yang menyembuhkan daripada Allah yang menyembuhkan melalui rumah sakit. Kan gitu. Jadi kalau tadi kita bahas dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang mukmin, karena apa? Orang mukmin yakin dunia ini adalah penjaranya bagi dirinya, bagi kakek neneknya, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Jadi dunia ini penjara karena Nabi Adam berbuat durhaka sama Allah. Kebalikannya, dunia adalah surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Dunia adalah surganya bagi orang-orang kafir. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia yang mencintai dunia dan perhiasannya, yang menginginkan, ya, yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Terus bagaimana jika orang yang tidak menginginkan dunia? Indah enggak? Enggak. Hud ayat 15 dan 16 bunyinya bagaimana? Barang siapa menghendaki, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya,
Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Itu terangkan jelas. Nah, di sini diterangkan, dijadikan terasa indah bagi orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Jadi ini yang memandang dunia indah itu orang-orang yang menghendaki, menginginkan dunia dan perhiasannya. Terus bagi orang beriman seperti apa? Tetap kekeh punya pendirian. Dunia ini adalah penjara dan akhirat al-jannah itulah yang kehidupan yang sesungguhnya. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 212 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Coba saya mau tanya jujur. Dunia bagi saudara indah atau enggak? Wah, yang benar. Saudara dapat gaji gede, banyak duit banyak, indah enggak? Seneng enggak? Lah, bukannya menginginkan. Ah, yang benar ini. Ini benar-benar tujuannya akhirat atau dunia? Alhamdulillah kalau demikian. Kalau saudara masih tujuannya dunia, enggak bakalan cocok ngaji di sini. Paling tahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun paling lama. Jadi kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau saudara masih mandang dunia ini indah, berarti apa? Kafir. Itu kan ayat Quran kan? Saya hanya membaca. Saya hanya membacakan pada saudara. Kalau saudara memandang dunia indah, ya kafir. Gimana? Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman kok dihina? Ya karena akhirat lagi hari gini mikirin akhirat. Begitu orang kafir bilang. Saya hanya membaca ayat-ayat Quran. Terserah orang mengatakan seperti apa, buktinya ayatnya bunyinya seperti itu. Dan saya sebagai seorang muslim, samina wa ta'na. Apa yang Allah katakan, saya dengarkan, saya laksanakan. Maka demi Allah, saya pengen jadi orang miskin daripada orang kafir. Jadi orang kaya. Terus dunia adalah siksaan bagi orang kafir karena sesungguhnya dunia ini adalah kepalsuan. Kenapa demikian? Maka sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu, dengan harta dan anak-anak itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Seandainya saudara, saya kasih gambaran ayat ini. Seandainya saudara bawa tas. Tas ini berisi HP dan uang 10 juta. Tiba-tiba saudara taruh di mungkin masjid atau musola, begitu geletak lupa terus pergi, tahu-tahu tasnya hilang. Rasanya bagaimana? Nyesek nggak? Nyesek, wah duit 10 juta aku, saya kerja butuh setahun atau sebulan 2 bulan saya kerja baru dapat segitu, belum HP ku, waduh itu sengsara nggak? Sengsara. Saya kasih tahu, seandainya di dalam tas itu ada rumah saudara, ada anak-anak saudara, ada istri saudara atau suami saudara, ada semuanya yang saudara miliki di dalam tas itu dan hilang semua dan saudara meninggalkan itu semua. Kira-kira lebih menderita nggak? Kira-kira lebih menderita nggak? Jadi sebesar apapun kecintaan kita terhadap dunia, sebesar itu pula penderitaan yang akan kita hadapi ketika kita meninggalkan dunia tersebut. Jadi wajar kalau Allah hendak menjadikan harta dan anak-anak saudara atau harta dan anak-anak orang kafir itu menjadi alat untuk menyiksa mereka di saat dia meninggalkan dunia. Makanya sakaratul maut seperti 1000 pedang menyayat tubuh, itu seperti itu sakitnya. Kehilangan anak, pernah nggak ada yang pernah kehilangan anak?
Anaknya mati rasanya gimana? Istrinya atau suaminya mati rasanya bagaimana? Kalau nggak mati, istrinya atau suaminya selingkuh gimana? Oh, ada yang senyum, berarti ada yang pernah ngerasakan ya. Terus bagaimana jika semuanya saudara tinggalkan dan saudara mendatangi sebuah tempat 1x2 meter dan saudara tinggal di situ dan dihisap semua amal perbuatan saudara. Jadi semakin sedikit kepemilikan saudara terhadap dunia, itu semakin kecil sakaratul maut yang saudara rasakan. Itulah kebahagiaan orang miskin sebenarnya. Maka di ayat yang lain diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kenapa kesenangan yang palsu? Kalau saudara hari ini belum melihat dunia ini adalah kepalsuan, dunia ini adalah fana, sementara dunia adalah tipuan. Suatu saat ketika saudara mati meninggalkan dunia dan saudara mendatangi kuburan, saudara baru akan merasa tertipu oleh dunia yang menjadikan saudara bangga hari ini. Saudara akan merasa tertipu oleh dunia karena apa? Hari ini saudara dari kecil sampai tua, pendidikan, sekolah, nyampe jenjang tinggi, sampai segala macam untuk kesuksesan dunia, begitu sukses ditinggalin semua. Hartaku, tahtaku, semua ditinggalin. Apa yang saudara dapatkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang beriman itu lebih memilih jalan kembali kepada Allah, yaitu jalan menuju surga. Maka kalau agama sudah bukan jalan untuk kembali ke jannah, jalan menuju jalan Allah, itu sudah menyimpang. Apalagi kalau agama sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya, sudah menyimpang. Nabi Adam turun ke dunia karena apa? Karena durhaka sama Allah. Maka Nabi Adam dan anak keturunannya sebelum kembali bertaubat, maka masih dalam keadaan seperti apa? Maka kita akan bahas dalam sebuah hadis. Jadi asas dasar manusia itu terlaknat jika tidak mau belajar dan kembali ke jalan Allah. Asas dasarnya terlaknat. Kenapa demikian? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah nomor 4112. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya zikir, orang alim dan orang yang belajar. Ini sangat jelas, dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Terus gimana dengan hadis Nabi yang tentang kita lahir dalam keadaan fitrah? Nanti kita jelasin apa hubung kaitnya. Fitrah itu artinya apa? Bersih dan suci. Maka kita jelasin nanti di slide berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang ini. Jadi kenapa kita asas dasar manusia itu terlaknat? Ini ucapan Rasulullah yang sangat jelas, di mana di sini diterangkan kecuali orang yang zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukung zikir itu. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah, membesarkan nama Allah, mengagungkan Allah. Makanya segala pujian hanya milik Allah, gitu-gitu. Terus orang alim dan orang yang belajar. Maka berkesesuaian dengan Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ yang artinya begini. Dan kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata, hati, dan telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat, memahami, mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti apa? Binatang ternak. Itu dijelasin di ayat tersebut, jelas. Jadi kalau kita nggak mau belajar,
Kalau kita nggak mau mentaati Allah, kita akan terlaknat. Jadi asas dasar manusia itu kecuali kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Maka konsep jalan kembali kepada Allah yang hari ini kita kenal adalah Islam. Maka hari ini kita akan bahas Islam secara detail, yaitu bab konsep-konsep tersebut. Jadi kalau tadi kita bahas itu tentang sedikit sejarah tentang Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kita hari ini, yang intinya jalan yang lurus itu adalah jalan kembali menuju jannah. Nah, maka Islam itu apa? Islam adalah baiknya Islam itu baiknya akhlak. Sedangkan syariat Islam adalah atur cara dalam manusia memperbaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak. Kalau syariat Islam sudah tidak lagi sebagai alat untuk memperbaiki akhlak, maka telah menyimpang. Kalau syariat Islam hanya untuk menggapai kekuasaan, hanya untuk menggapai perhiasan dunia, sudah menyimpang, sudah nggak sesuai dengan Quran. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Islam itu adalah alat dalam kita menyempurnakan jiwa atau menyempurnakan akhlak mulia. Terus bagaimana konsepnya? Insya Allah kita akan bahas detail. Jadi syariat Islam adalah alat untuk perbaikan akhlak, dan akhlak mulia adalah kunci kembali ke surga. Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2002. Terus Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5569. Terus di hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1910. Nah, ini di hadis yang kita baca barusan. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan tersebut. Ketika kita berbuat buruk, berakhlak buruk segala macam, setiap orang tidak terlepas dari perbuatan dosa. Tapi ikutilah keburukan atau khilaf-khilaf tersebut dengan banyak-banyaknya berbuat kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Makanya setiap kita sholat itu bagian dari menghapus dosa. Jadi setiap perbuatan yang baik, setiap perintah yang kita jalanin itu bagian dari penghapus dosa. Nah, itulah mengapa orang umat Islam kita sholat dari subuh, kita sholat subuh setidaknya dari sholat isya sampai sholat subuh kita melakukan dosa-dosa kecil, Allah hapus dosa-dosa tersebut melalui wudhu kita, melalui sholat kita. Terus kita sholat duhur begitu pun sama. Dari sholat subuh sampai duhur setidaknya kita melakukan dosa-dosa kecil. Kita melakukan sholat kembali, terhapuslah dosa-dosa kita. Seterusnya itu sepanjang waktu, kecuali dosa-dosa besar yang butuh kafaratnya. Kita lanjut. Pertanyaannya, bagaimana syariat Islam dalam memperbaiki akhlak manusia? Maka pertanyaannya seperti ini. Terus manusia hari ini, kita hari ini memeluk agama Islam tujuannya apa? Saudara memeluk agama Islam itu tujuannya apa? Kalau saudara beragama Islam hanya karena orang tua saudara beragama Islam, itu warisan. Jangan-jangan ketika saudara lahir di Israel, orang tuanya juga Yahudi, saudara juga agamanya Yahudi. Jangan-jangan saudara lahir di Belanda,
Orang tua saudara Kristen, saudara juga Kristen. Jangan sampai saudara menganut agama hari ini itu hanya sebatas warisan dari generasi ke generasi yang kita ulang-ulang, yang kita ikuti terus, yang menjadi rutinitas sehari-hari seperti itu. Tanpa tahu apa sebenarnya konsepnya. Islam itu apa konsepnya? Tujuannya apa? Landasannya apa? Dan hasil akhirnya itu apa? Maka bicara tentang agama, itu bicara tentang jalan hidup. Saudara memeluk agama Islam berarti masuk ke jalan hidup yang tujuannya Islam itu sendiri adalah baiknya Jadi saudara masuk Islam itu dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Tujuannya utamanya itu. Maka kalau bicara tentang rukun Islam, itu pondasinya. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak. Kata Rasulullah 5 tonggak. Kalau hari ini sama ya, 5 pondasi juga sama. Yang pertama syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, bayar zakat, haji dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Rasulullah sangat gamblang menyatakan bahwasanya rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu adalah pondasinya. Jadi kalau bicara tentang pondasi, kalau bicara tentang sebuah bangunan, pondasi itu apakah termasuk dari sebuah bangunan? Iya, termasuk dari sebuah bangunan, tapi tidak mewakili bangunan seutuhnya. Karena apa? Maka lihatlah hari ini, banyak orang yang menjalankan rukun Islam belum tentu akhlaknya mulia. Tetapi orang yang berakhlak mulia pasti dibangun di atas tonggak rukun Islam. Itu yang bedakan. Jadi kenapa orang kok banyak istilahnya rukun Islamnya udah dijalani semua, tapi akhlaknya kok masih seperti itu. Mungkin orang keluhan, ya mungkin masih warisan agamanya. Kenapa warisan? Belum terkonsep. Tujuannya apa? Nah, maka kita akan bahas ini detailnya. Ini termasuk kita yang pertama membahasnya adalah rukun Islam. Rukun Islam adalah pondasi sebuah bangunan yang dimana ketika kita bangun pondasinya belum tentu mewakili sebuah bangunan secara utuh. Terus bangunannya apa? Nah, maka kita akan bahas. Bangunannya adalah akhlakmu mulia. Jadi hari ini kan banyak pertanyaan. Kenapa banyak orang yang menjalankan rukun Islam tapi akhlaknya kok tidak menunjukkan akhlak seorang Islam, seorang Muslim gitu. Maka kita akan bahas. Padahal akhlak mulia adalah tujuan agama itu disyariatkan, diturunkan. Jadi agama tanpa akhlak itu bohong, dusta. Jadi kalau bicara tentang agama itu pasti perbaikan akhlak. Pertanyaannya hari ini banyak orang yang mengaku beragama, banyak orang yang menjalankan rukun Islam, tetapi akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya tercela. Maka kita akan bahas rukun Islam itu sendiri, pondasinya dulu. Pondasinya itu ada 5. Maka pondasinya sudah benar belum? Kalau saudara membangun rumah, kalau pondasinya bobrok, kira-kira rumah bisa tegak nggak? Enggak. Caranya bagaimana agar membangun rumah yang kokoh? Kuatkan dulu pondasinya. Lah, maka kita akan membahas pondasinya terlebih dahulu, yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu adalah syahadat. Maka pertama yang kita bahas adalah syahadat. Syahadat adalah persaksian, perjanjian diri kepada Allah yang dipersaksikan muslim lainnya sebagai tali Allah dalam manusia mengontrol dirinya agar senantiasa berjalan di atas ketetapannya, siap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itu konsekuensinya syahadat. Jadi konsekuensi
Seorang muslim ketika bersyahadat siap melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Maka syahadah berasal dari bahasa Arab, masdar dari syahida, yang artinya ia telah memberikan persaksian. Arti harfiah syahadat adalah memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, memberikan pengakuan dan dipersaksikan muslim lainnya. Itu artinya syahadat. Maka syahadat itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Ada yang menyaksikan bahwa saya tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu apa? Sesembahan yang disembah atau yang dipertuhankan. Sedangkan menyembah kata lain dari mengikuti, mentaati, tunduk dan patuh. Jadi artinya apa? Tidak ada yang taat, tunduk, patuhi kecuali hanya Allah. Artinya seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang saya ikuti, saya taati, saya tunduk, patuhi kecuali hanya Allah. Makanya hanya mentuhankan Allah, ya itu artinya. Saudara mengaku menyembah Allah tapi taat, tunduk, patuh pada setan, saudara hakikatnya menyembah setan. Terus syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya aku bersaksi Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Rasulullah diutus untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diutusnya Rasulullah untuk dicontoh. Sedangkan saudara bersaksi kalau Muhammad adalah utusan Allah, berarti saudara bersaksi siap mencontoh utusan Allah. Mencontoh apanya? Mencontoh Rasulullah dalam mengamalkan Quran. Jadi artinya saudara mengamalkan Quran dengan mencontoh Rasulullah atau mengamalkan sunnah. Jelas? Maka di dalam Quran surat Al-Fat ayat 10 diterangkan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya pada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maka hakikatnya janji kita yang dipersaksikan oleh manusia itu janji kita kepada Allah. Itulah syahadat. Beda dengan baiat, ya. Jadi syahadat dan baiat itu hampir sama. Jadi kalau syahadat itu janji kita kepada penciptanya, sedangkan syahadat baiat itu lebih luas. Syahadat bisa bermakna baiat dan janji kita kepada manusia juga bisa dikatakan baiat juga. Maka lebih luas baiat. Kalau syahadat spesifik janji atau baiat kita kepada Allah. Syahadat adalah persaksian diri siap melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Maka ini digambarkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang padamu untuk mengadakan baiat atau janji setia atau syahadat bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, artinya la ilaha illallah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lah, ini diterangkan ketika datang perempuan-perempuan untuk mengadakan syahadat, dia menerima Islam, maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Bahwasanya mereka siap untuk tidak mencuri,
untuk tidak berdusta. Jadi semua yang dilarang oleh Allah diungkapin, dijelasin semua. Konsekuensi kita bersyahadat, siap meninggalkan semua yang dilarang oleh tidak berzina, tidak maksiat, tidak berdusta, dan semua yang dilarang oleh Allah, kita siap meninggalkan semua. Itulah syahadat. Dan kita siap melaksanakan semua perintahnya, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Jadi sekarang orang-orang yang mengaku sudah Islam, tanya rukun Islam yang pertama, syahadat. Tanya pada mereka, sudah kamu muslim? Muslim. Sudah syahadat? Alhamdulillah sudah. Terus tanya, pernah enggak berjanji kepada Allah untuk tidak berzina? Pernah enggak berjanji kepada Allah untuk tidak mencuri? Pernah enggak janji sama Allah untuk tidak maksiat? Mereka bilang apa? Belum. Artinya orang muslim tidak paham dengan syahadat yang sesungguhnya, yaitu kesanggupan dan kesiapan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan siap melaksanakan semua perintah. Syahadat juga bisa dikatakan sebagai jual beli. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi jual beli kita itu bentuknya seperti apa? Maka syahadat itu bisa dikatakan sebagai akad. Saudara akad kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah menjadi muslim, akadnya adalah syahadat. Itu janji atau jual beli kita sama Allah. Allah menjanjikan jannah, kita siap memberikan ketaat tunduk patuhan kita. Maka di dalam Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa demikian? Karena kita sudah dibeli oleh Allah dan dijanjikan jannah oleh Allah. Tadi kita bahas tentang syahadat, rukun Islam yang pertama. Terus ada pertanyaan, Pak, saya kan udah syahadat. Bahkan setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam katanya, Muslim. Maka kita akan bahas di sini. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, bukan lahir dalam keadaan Islam. Bedakan itu. Fitrah dan Islam itu berbeda, walaupun sama. Jadi artinya gini, saya kasih perumpamaan sebuah sapu. Lidi sapu bukan? Bukan. Kalau sapu itu terdiri dari banyak lidi yang diikat. Makanya kalau udah berbentuk sapu, pinjam lidinya. Aneh kan? Begitupun lidi satu, seandainya sini sapunya. Aneh kan? Jadi artinya, begitupun sebagaimana fitrah dan Islam. Islam itu memiliki banyak makna. Maka nanti akan kita bahas. Termasuk salah satunya adalah fitrah atau bersih dan suci. Jadi bersih dan suci itu bagian dari makna Islam, tetapi Islam belum tentu maknanya hanya fitrah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap orang lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi dan Nasrani. Seperti lahirnya binatang ternak. Apakah kamu melihat ada kecacatan padanya sampai kamu membuatnya menjadi cacat? Hadis riwayat Bukhari nomor 6599. Jadi ini keterangan di mana setiap bayi lahir dalam keadaan bersih dan suci, tidak memiliki dosa. Bukan Islam
Kalau Islam itu ada syariatnya. Syariatnya itu ya meliputi Al-Quran dan sunnah. Nggak ada istilahnya hari ini, ada nggak bayi, kebanyakan bayi lahir tahu hafal Quran, hafal sunnah, tahu sholat, tahu zakat, tahu puasa. Ada yang tahu seperti itu? Enggak. Jadi nggak ada bayi yang langsung hafal Quran atau apa, kecuali kehendak Allah ya. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tapi kebanyakan hari ini bayi itu nggak ada yang hafal Quran ataupun hafal hadis. Apalagi bayi begitu lahir langsung sholat, zakat, puasa, haji, begitu. Nggak ada. Jadi Islam itu ada syariatnya. Sedangkan bicara tentang fitrah itu lebih maknanya bersih dan suci. Itu artinya. Terus ada yang bertanya lagi, Pak, dulu sebelum kita lahir ke dunia, bukankah kita sudah dijanji oleh Allah? Iya, betul. Ayatnya ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh atau jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap persaksian ini. Jadi ini persaksian di alam jiwa, di alam ruh, bukan di alam dunia. Sebelum kita lahir ke dunia. Jadi perjanjian di sisi Allah adalah perjanjian kepada jiwa akan kesanggupan dan kesiapan mengikuti ujian kita di dunia. Siap nggak melalui ujian di dunia? Diberi naluri setiap manusia. Maka setiap manusia memiliki naluri yang ketika dosa-dosa dilakukan menjadikan hatinya guncang, jiwanya guncang. Maka setiap orang, walaupun saudara Nasrani, Yahudi, atau enggak beragama sekalipun, memiliki perasaan yang sama. Ketika melakukan perbuatan dosa, pasti guncang jiwanya. Melakukan kebohongan, pasti guncang jiwanya. Melakukan perbuatan mencuri, pasti akan guncang jiwanya di awal mula. Tapi kalau dosa yang diulang-ulang, yang dilakukan kembali, akan menghilangkan, menutup hati seseorang tersebut. Jadi pertanyaannya gini, saudara, ingat gak waktu dijanji di hadapan Allah tersebut? Enggak. Kita ingatnya hanya memiliki naluri saja. Ketika berbuat salah kita merasa guncang. Jadi kita enggak ingat. Ada yang mengatakan ingatan kita dihapus. Ya enggak lah. Karena apa? Perjanjian kita di hadapan Allah itu perjanjian jiwa kita, bukan jasad kita. Sedangkan ingatan kita hari ini itu mengandalkan otak dan hati kita. Di mana ketika jiwa dipersaksikan, otak dan hati kita itu belum tercipta, belum dilahirkan. Karena apa? Jiwa masuk ke dalam jasad itu ketika jasad umur 4 bulan. Otak dan hati kita kan di dalam jasad, bukan di dalam jiwa. Dan ingatan itu akan dibuka kembali setelah kita mati nanti. Jadi perjanjian kita itu perjanjian kepada jiwa. Sedangkan syahadat itu perjanjian otak, hati, dan jiwa kita agar sinkron, fokus. Agar kita mampu mengontrol diri kita. Otak kita, hati kita punya keterikatan kita kepada Allah bahwasanya, oh saya mau berbuat maksiat, saya ingat, saya kan sudah janji sama Allah untuk meninggalkan semua larangannya. Ada orang yang ngajak, ayo mencuri. Wah, saya udah janji, udah syahadat sama Allah untuk tidak mencuri. Terus ada orang lagi, ada yang lihat duit banyak di situ. Kita udah terikat sama Allah bahwasanya kalau bukan hak milik kita nggak boleh memiliki. Jadi artinya syahadat itu adalah perjanjian jasad, jiwa kita kepada Allah, agar otak kita, hati kita punya keterikatan dengan penciptanya.
Kalau ayat ini bicara tentang ikatan jiwa kepada penciptanya, makanya beda. Maka terus ada orang bertanya lagi dalam mempertanyakan dalam Quran surat Rum ayat 30 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama itu apa? Jalan hidup. Jalan hidup manusia dari dulu sampai sekarang ya seperti ini terus. Saudara, ada nggak orang tuanya monyet? Ada nggak punya orang tuanya orang hutan? Nggak ada. Tapi ada orang yang mengakui nenek moyang kita monyet. Kita sebagai umat Islam percaya dari manusia yang pertama kali diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakannya seperti bentuk kita, hanya bedanya dia besar kita kecil, karena dalam hadis itu semakin menyusut semakin hari. Jadi kalau hari ini ada yang percaya manusia berawal dari monyet, itu nggak percaya sama Quran. Fitrah manusia seperti ini, nggak ada perubahannya. Maka ketika orang yang melakukan rukun Islam, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan seorang Muslim, pondasinya jangan-jangan belum kuat, masih rapuh. Kenapa? Makanya banyak orang yang mempertanyakan. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini orang sholat, judi-judi, zina-zina, mencuri. Gitu kan? Maka dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas. Tapi kenapa orang melakukan sholat tiap hari tetap melakukan perbuatan keji dan tetap melakukan perbuatan kemungkaran? Nah itu tadi rukunnya, pondasinya belum kokoh. Ikatan dirinya pada penciptanya belum kuat. Saudara mengaku berjanji akan setia pada Allah, berjanji untuk melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Tapi nyatanya saudara tidak pernah mengakui perjanjian tersebut. Ditanya, pernah nggak berjanji sama Allah untuk tidak mencuri? Belum. Tapi kalau bicara umrah syahadat sudah. Lah bagaimana? Syahadat itu meliputi semua yang dilarang itu harus ditinggalkan dan semua perintah harus dilaksanakan. Nah, itu jadi yang lemah adalah pondasinya. Maka rukun Islam yang kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai dan kelima itu lebih kepada apa? Pembentukan diri. Saudara ingin diampuni dosa-dosanya, banyak-banyaklah berbuat amal soleh, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak dan sebagainya. Itu untuk menghapus dosa-dosa dan menjadikan Allah membimbing saudara. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lah hari ini umat Islam berpecah belah jauh dari rahmatnya. Karena apa? Pondasinya belum kokoh. Itulah rukun Islam yang harusnya dikuatkan kembali, disempurnakan kembali. Lah, maka kita juga belajar juga dari rukun Islam yang terakhir, yaitu bab haji. Haji adalah syiar agama agar manusia belajar kepada umat-umat terdahulu bagaimana mereka berkurban dan mentaati penciptanya sampai rela berkurban anak, istrinya, keluarganya. Yang dia utamakan adalah Allah dan Rasulnya. Ya, mereka Rasul banyak ya. Jadi mereka demi mentaati Allah. Nabi Ibrahim, bagaimana
rela meninggalkan kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak mau beriman. Rela dibakar hidup-hidup. Sampai begitu punya anak dan istri suruh dibuang di lembah Tandus yang hari ini jadi Masjidil Haram. Yaitu siapa? Istrinya? Hajar dan Ismail. Lari dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Sekarang jadi syiar agama. Syiar agama. Agar kita itu belajar pada mereka. Mengingat mereka betapa mereka diuji dengan ujian yang berat. Tapi demi mentaati Allah rela mereka melakukan itu semua. Kenapa? Jalan kembali kepada Allah itu satu-satunya jalan, itu taat hanya kepada Allah. Kita disuruh menguatkan ini semua. Itu bicara tentang rukun Islam. Kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu mengenai bab Islam itu sendiri. Artinya apa? Maknanya apa Islam itu? Jadi ini konsep Islam itu seperti ini. Makna Islam di dalam Quran, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi ini ayat-ayatnya sudah dijelasin semua. Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerah atau penyerahan diri, atau dengan kata lain muslim. Jadi penyerahan diri atau aslama itu ya juga dikatakan, tadi kita bahas rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Terus makna yang kedua, Islam berasal kata dari istaslama mustaslimun, yaitu penyerahan total kepada Allah yang diiringi ketaat tunduk patuhan, atau dengan kata lain follow up-nya. Saudara ngaku sudah pasrahkan diri sama Allah, ngaku udah syahadat, ya harus siap melaksanakan semua perintahnya dan siap meninggalkan semua larangannya. Itulah istaslama mustaslimun. Terus makna yang ketiga, Islam berasal kata dari salim yang berarti bersih dan suci. Nah ini termasuk fitrah di sana, masuk di sini. Bersih, suci, fitrah. Jadi salim termasuk di sini artinya. Kenapa dikatakan bersih dan suci? Jadi saudara mentaati ayat-ayat Allah, mentaladani Rasulullah itu dalam rangka mensucikan diri, membersihkan diri juga. Maka inilah dikatakan salim. Maka bersihnya saudara itu dari ketaat tunduk patuhan pada Allah dan Rasulnya. Terus makna yang selanjutnya, Islam berasal dari kata salm yang berarti damai. Terus yang terakhir, Islam berasal dari kata salam yang berarti selamat dan sejahtera. Maka dikelompokkan menjadi 4. Siapa yang kepengen selamat, damai, selamat dan sejahtera? Dunia akhirat. Bisa nggak saudara selamat sampai jannah, sampai surga nanti, jika tidak ada usaha dalam membersihkan diri, mensucikan diri, atau berusaha memperbaiki akhlak? Nggak bisa. Jadi saudara tidak bisa Islam sebelum salim, sebelum fitrah, ya kan? Bisa nggak saudara dikatakan fitrah, bersih, suci, dikatakan salim, ya, berakhlak mulia segala macam, tapi saudara tidak pernah istaslama mustaslimun, tidak pernah taat tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Terus saudara bisa nggak dikatakan taat tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya jika saudara belum aslama, belum menyerahkan diri pada Allah, belum bersyahadat? Nggak bisa. Itu maknanya. Jadi Islam adalah sebuah konsep perbaikan diri dari aslama, istaslama, mustaslimun, salim, salm, dan salam. Itu adalah rentetan sebuah alur di mana kita harus melewati tahap demi tahapan hingga kita masuk ke dalam jannah. Maka di dalam Quran diterangkan, janganlah sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri, sedang dalam mentaati Allah. Maka konsep jalan hidup menuju jannah itu ya seperti ini. Dalam Quran surat
Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Maka Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu hudkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau saudara mengaku sudah bersahadat, kuatkanlah lagi. Taatilah Allah dengan sepenuh hati. Amalkan Quran secara keseluruhannya. Ikutilah Rasulullah, hadis-hadisnya, sunah-sunahnya. Sehingga saudara masuk Islam itu enggak setengah-setengah. Jangan diambil satu ayat, dua ayat yang hanya untuk membenarkan kelompok saudara, hanya untuk membenarkan kepentingan saudara. Tapi bersikaplah sebagaimana para utusan bersikap, yaitu ketika ayat-ayat Allah itu dibaca, dia dengar, dia laksanakan, samina wa ata'na. Maka Islam itu tidak terlepas dari Muslim, tidak terlepas dari syahadah, yaitu bicara tentang siap melaksanakan Al-Quran dan siap melaksanakan sunnah. Kalau bicara tentang syahadat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang saya taat tunduk patuhi kecuali Allah, atau tidak ada yang saya pertuhankan kecuali Allah. Sedangkan kita menyembah Allah itu ada atur caranya, yaitu firman Allah atau dengan kata lain Al-Quran. Jadi kita siap melaksanakan Quran secara keseluruhannya. Dan kita juga siap mencontoh Rasulullah. Karena apa? Syahadat Rasul wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah yang diutus untuk kita umat manusia. Saya adalah termasuk orang yang beriman, maka siap untuk mencontoh akhlak Rasul. Jadi artinya kita siap mengamalkan Quran dengan caranya Rasulullah. Begitu. Maka inilah yang dikatakan jual beli, yang dimana Allah akan menjanjikan jannah. Maka ketaat tunduk patuhan kita pada akhirnya akan membuahkan, Islam itu pada akhirnya akan membuahkan akhlak kepribadian yang mulia, yaitu munculnya sifat sabar, ikhlas dan ketakwaan. Itulah modal kita untuk mencapai jannah. Apa artinya jika kita sholat, zakat, puasa, kita menjalankan rukun Islam, tapi tidak ada kesabaran di dalam diri, tidak ada keikhlasan di dalam diri, tidak ada ketakwaan di dalam diri. Apa artinya? Ya mungkin sholat kita akan bernilai, tapi kalau dosa-dosa kita lebih banyak, apa artinya? Kalau timbangan kita lebih banyak yang buruk. Kalau syariat Islam sudah bukan lagi sarana perbaikan akhlak dan jalan kembali ke jannah, maka agama tersebut telah menyimpang. Itu kesimpulannya. Maka bicara tentang konsep Islam adalah bicara tentang konsep perbaikan diri. Dari tercela menjadi mulia, dari pendusta menjadi jujur, dari khianat menjadi amanah. Itu ada proses. Jadi sepanjang hidup kita sampai datangnya kematian adalah ujian kita dalam membentuk kepribadian dari akhlak tercela menjadi mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Maka ini adalah pesan-pesan di akhir kajian ini, bahwasanya tinggalkanlah orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Karena apa? Karena mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.